seperti itu. Nah, setelah kita substitusi ini, kita akan bertemu dengan bentuknya itu, kita bisa bawa ke PD variabel terpisah. Kalau sudah terpisah gimana ya caranya? Karena sudah terpisah, kita bisa integralkan langsung. Nah, untuk masalah pengintegralan, kita butuh teknik integrasi di kalkulus. Itu kira-kira alur penyelesaian dari bentuk PD yang homogen. Bu, kalau sampai sini tidak sama, tidak homogen terus atau homogen derajatnya tidak sama gimana ya? Nanti berarti PD yang bukan homogen, nanti ada sendiri. Gitu. Ini cara yang pertama. Nah, kemarin mungkin saya belum menyampaikan ya. Ini terkait dengan PD homogen, cara pertamanya seperti itu. Cara pertama. Nah, cara yang kedua itu kita juga bisa menggunakan ini cara keduanya. Cara keduanya, kita bisa membentuk fungsinya, ngeceknya dia homogen atau enggak, itu kita harus bentuk ke sini. dy dx sama dengan suatu fungsi y per x. Nah, kalau dia bisa dibawa ke bentuk ini, si PD-nya ini itu kalau kita bisa bentuk ke dy per dx sama dengan suatu fungsi y per x, nah ini maka dia PD homogen, itu ngeceknya. Homogen. Nah, kalau sudah, terus gimana langkah selanjutnya? Sama, kita substitusinya ke sini, gitu. Setelah ke sini gimana? Sama, kita bawa ke PD variabel terpisah. Jadi ini cara satu dengan cara dua itu yang membedakan adalah cara kita menunjukkan apakah benar ini PD homogen, apakah benar bisa diselesaikan dengan cara PD homogen. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kita soal tadi kita kerjakan dengan cara satu dan cara dua ya, supaya tahu perbedaan. Ada pertanyaan sampai sini? Juga langsung lanjut ke contoh soal tadi. Ya, langsung aplikasikan juga contoh soalnya. Kita pakai cara yang satu dulu ya. Cara satu. Ini cara satu itu maksudnya cara melihat PD homogennya seperti itu ya. Oke, kita tulis. PD-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dx dikurangi 2xy dy sama dengan 0. Nih. Terus habis itu kita definisikan. Nah, ini adalah si mxy, misalkan seperti itu. Yang ini adalah fungsi n, mxy. Oke, setelah itu kita mau ngecek apakah benar dia itu PD homogen. Caranya yang pertama kita ganti x dengan kx, ini dengan ky. Berarti sama dengan x kuadrat kan ya, berarti ini kx kuadrat di sini. Terus ditambah ky kuadrat. Ini berarti bentuknya menjadi k kuadrat x kuadrat ditambah k kuadrat y kuadrat. Masing-masing punya k kuadrat. Ya, boleh ya dikeluarkan kurung, boleh. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat. Oh, itu x kuadrat ditambah y kuadrat kan m. Iya, betul. Berarti ini k kuadrat dikali fungsi m. Oh, berarti bentuk mkxky bisa ditulis k pangkat 2 mxy. Artinya apa kalau begitu? Jadi artinya m ini adalah apa? Jadi m itu fungsi apa? Fungsi homogen. Derajat berapa? Derajat 2. Terus kita ngecek yang n. nkx ky. Oh, ini xy-nya 2xy, berarti 2 dikali x-nya dikali kx, ya, ky, betul. Nah, ini berarti k kali k kuadrat kan. Nah, 2 kali x kali 2xy. Lah, 2xy itu siapa? 2xy itu nxy. Oh, berarti bisa dong ditulis seperti ini. Ya,
Karena NKX KY bisa dibentuk menjadi K kuadrat NXY, jadi kesimpulannya si N ini juga merupakan suatu fungsi homogen. Nah, derajat berapa? Derajat 2 juga. Derajat 2. Iya. Nah, karena M dan N masing-masing homogen dan derajatnya sama, gitu kan. Jadi sama derajat sama, terus M dan N ini juga homogen, gitu ya. Oke, berarti kalau begitu PD yang ini ya, maka PD-nya merupakan PD yang homogen. Nah, ini step satunya. Ngecek dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian kesamaan diferensialnya, penyelesaian PD. Jadi yang tahap pertama tadi ngecek aja. Nah, sekarang ke penyelesaian PD. Nah, caranya kita substitusi. Kita pakai Y misalkan, pilih yang ini. X apa enggak boleh? Boleh. Y sama dengan P dikali X. Kalau kita substitusi, langkah selanjutnya tentu kita harus turunkan buat mereduksi yang di dx-nya itu. Maka dy sama dengan P dx ditambah X dp. Nah, kita substitusi kemana? Ke PD gitu. Karena disubstitusi sehingga PD menjadi itu diganti kan karena kita substitusi. X kuadrat, tadi PD-nya mana? Ini X kuadrat tambah Y kuadrat, oke. X kuadrat tetap, yang diganti kan Y-nya, kita ganti yang ini. Y-nya berarti menjadi dikuadratkan ya, berarti langsung boleh ya, P kuadrat X kuadrat DX. Dikurangi, ini 2XY, oke, berarti 2X-nya, Y-nya diganti PX. DY, nah DY-nya diganti yang ini. DY-nya menjadi P DX ditambah X dP sama dengan 0 gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan kan menjadi X kuadrat ditambah P kuadrat X kuadrat DX dikurangi, ini perkalian semua ya. Ini berarti 2Vx kuadrat dikali V lagi, berarti 2V kuadrat X kuadrat dx. Nah, ini dikurangi min ya, dikalikan positif, berarti menjadi negatif. Menjadi apa? 2X pangkat 3 ya, X pangkat 3V dV sama dengan 0 begitu. Terus kita kumpulkan ini yang dx dengan dx ini kan ya bisa disederhanakan gitu, sama-sama dx-nya. Berarti kalau begitu menjadi x kuadrat. Nah, v kuadrat x kuadrat dikurangi 2v kuadrat x kuadrat, berarti negatif v kuadrat x kuadrat dx dikurangi 2x pangkat 3v dv sama dengan 0 begitu. Terus yang ruas pertama yang ada yang suku pertama yang ada di x-nya itu ada x kuadrat di setiap sukunya, maka x kuadratnya boleh kita keluarkan. Berarti 1 dikurangi v kuadrat dx dikurangi 2x pangkat 3v dv sama dengan 0. Ini masih bercampur X sama V-nya gitu, belum terpisah, tapi bentuknya udah perkalian, X sendiri, fungsi V sendiri, fungsi X sendiri, fungsi V sendiri. Nah, ini kita bisa pisah, berarti semua ruas ini kita kalikan dengan 1/berapa? Yang bagian dx berarti yang ini kan yang harus kita ya hilangkan kan ya. Kemudian yang bagian V yang ini. Oke, duanya mau ikut boleh enggak? Boleh. Oke, berarti dikali duanya enak ikut apa enggak ini? Apa biarin aja? Ikut. Berarti nanti per 2 gitu ya di bagian dx-nya. Atau biarin aja lah biar enggak per 2 ya. Oh iya. Dia sembarang tulisannya tanya dijawab kok dijawab sendiri gitu.
Oke, wes sekarang bentuknya jadi apa? 1/X ya. Ini tulisan sambil dikoreksi loh ya. Tulisannya sambil dikoreksi. Oke. 1/X dx ya. Oke. Terus dikurangi 2V. Nah, 2V per 1 min V kuadrat dV sama dengan 0. Nah, coba sekarang dilihat apakah dia sudah variabel terpisah. Sudah. Karena dx dengan fungsi x, dv dengan fungsi y. Berarti ini merupakan PD variabel terpisah. Nah, karena sudah terpisah, nah ini bisa diintegralkan langsung karena integral itu bandingannya itu kan dx, dy dan sebagainya gitu. Karena sudah variabelnya sama ya. Nah, oke, sekarang kita integralkan. Ini kayaknya yang 1/X dx itu udah di luar kepala ini, udah bisa ya. Berapa integralnya 1/X dx? Ln x, betul. Ini ln x. Oke, ini saya pernah membaca buku itu tidak perlu harga mutlak juga tidak apa-apa, tapi harus tahu kalau domainnya yang di dalam suatu logaritma itu harus positif begitu ya. Tapi juga ada yang harus menggunakan harga mutlak. Nah, yang bagian yang ini integral 2V per 1 dikurangi V kuadrat dV sama dengan ini C. Nah, yang bagian ini kan tidak bisa langsung ya kan, kalau kita mengintegral itu dicek. Bisa langsung enggak? Kalau langsung kayak 1/X dx ini oke. Kalau enggak langsung, ya kita beralih ke substitusi. Bisa enggak ini disubstitusi ya gitu. Kelihatannya bisa apa enggak? Ini ada bisa karena ini terlihat tuh ada 2V dV ya kan? Saya tak ganti warna. Mudah nih ada 2V dV. Nah ini kan bisa diperoleh dari turunannya V kuadrat. Oh bisa ini pasti gitu melihatnya. Jadi kita mau menghitung itu dulu ya. Kita substitusi lagi. Jadi ada berapa kali substitusi ya ini? Kita substitusi namanya mau U boleh atau bosan sih pakai U. Oke kita pakai T aja. T-nya itu. Nah ini T itu yang kita misalkan itu adalah yang kalau kita turunkan ada di integralnya. Jadi ya 1 dikurangi V kuadrat. Gitu. Nah maka dt sama dengan negatif 2V dV. Begitu kan? Nah ini adanya 2V dV. Berarti kita butuhnya yang 2V dV. Berarti adalah negatif d gitu kan ya. Nah, berarti bentuknya menjadi apa sekarang? Berarti ini menjadi ln x gitu. Ini nulisnya harusnya bawahnya lagi begitu ya. Jadi integral berapa ini? 1 min V kuadrat menjadi T. 2V dV yang ini menjadi negatif dt. Negatif kan negatif 1 artinya ya bisa keluar integral, jadinya ini sama dengan C. Sampai sini ada pertanyaan, bisa mengikuti ya. Nah selanjutnya berarti ini ln x ditambah, nah ini apa integralnya 1/T dt. Ln kan ya, ln T ya, nah, sama dengan C. Nah sekarang kita kembalikan lagi siapa T-nya? T-nya siapa? 1 min V kuadrat. 1 min V kuadrat. Nah tapi soalnya kan dalam X ya, berarti V ya kita kembalikan lagi. Siapa V-nya? Ini berangkatnya dari sini. Kalau Y itu Vx, berarti V itu adalah Y per X. Nah, kita ganti. Nah, berarti menjadi ln X ditambah ln 1 min Y per X kuadrat. Y kuadrat per X kuadrat. Begitu sama dengan C. Terus ini kita bisa sederhanakan lagi.
Bu. Ya, jadi karena len sesuatu ditambah len sesuatu itu bisa digabung begitu menjadi X. Nah, ini saya samakan penyebutnya menjadi X kuadrat. X Jadi kuadrat. yang ini X kuadrat dikurangi Y seperti ini. Terus ini bisa dikalibrasi Bu. Nah, ini tinggal pangkat 1 gitu. Kemudian len itu kan E log. Berarti kalau begitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat per X itu adalah sama dengan E pangkat C. E itu adalah 2, sekian karena bilangan natural kan, itu juga konstanta loh Bu. Terus dipangkatkan konstanta, jadi juga konstanta juga. Jadi boleh ditulis X kuadrat dikurangi Y kuadrat per X sama dengan suatu C. Betul. Ini masih bisa lagi Bu, saya enggak suka ini perperan ini. Oke, dibentuk Y. Misalkan ini lebih estetik gitu loh Bu. Boleh. Jadi ini ketemu apa? PU, PD gitu. Nah, karena di soal itu ada nilai awalnya, ini betul. Artinya apa ini teman-teman? Berarti nilai X-nya 1. Iya, artinya kalau X-nya, ketika X-nya 1, maka Y-nya itu adalah 0, begitu. Itu buat mencari nilai C-nya, gitu. Nilai awal. Nilai awalnya adalah Y1 sama dengan 0, gitu. Maka kita bisa mencari C-nya. X kuadrat berarti 1 kuadrat kurangi 0 kuadrat sama dengan C kali 1. Berarti ini 1 sama dengan 1 Nah, biasanya ya selama Bu Risa mengampu PD, kalau ujian itu gini selesai. Jadi karena udah ketemu C itu sudah sewenang, sudah selesai. Padahal yang ditanya itu kan penyelesaian partikulirnya gitu kan. Ya masih kurang, kalau nilainya benar semua ya tidak bisa 100 kalau kayak gini. Kan yang ditanya bukan C-nya gitu. Jadi kita tulis penyelesaian partikulir persamaan diferensialnya itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X. Itu kan C-nya 1 ya. Sampai sini. Artinya apa toh? Kita bisa menghitung itu juga harus tahu artinya ya. Artinya kalau penyelesaian ini kita substitusi balik ke bentuk PD-nya ini, itu benar gitu loh kalau kita masukkan ke sini. Itu namanya penyelesaian. Nah, kira-kira teman-teman ngerti enggak kenapa nih C itu namanya kok penyelesaian umum, kalau yang ini kok penyelesaian partikulir? Saya pernah menjelaskan belum ya ini? Belum ya. Nah, supaya bisa tahu gambarannya gitu ya, kenapa kok yang ini umum, yang ini partikulir itu, tapi saya enggak pakai kurva ini karena kurva ini kan agak bentuknya cantik urut-urut gitu ya, maksudnya nanti bikinnya harus pakai tool gitu. Nah, sekarang saya mau bikin yang gampang-gampang aja sebagai analogi berpikirnya. Misalkan kita punya fungsi Y itu ada dikurangi X sama dengan C, misalkan seperti itu. Ini di luar pembahasan soal ya. Ini tambahan intermezzo. Nah, misalkan kita punya seperti ini. C di sini kan umum ya. Atau ini kalau ditulis gitu berarti gini, X sama ditambah C. Ini kan umum ya. Kalau kita mau gambar itu ya banyak sekali gitu. Bentar, saya tak bikin koordinat. Nah, misalkan ini adalah koordinat Y, yang ini X. Nah, misalkan seperti itu. Kita mau gambar Y sama dengan X plus C itu banyak sekali. Kalau C-nya itu 0, berarti Y sama dengan X. Oh, saya tahu ini gambarnya tuh. Lurus ini. Ini kan. Kalau C-nya 1, berarti Y sama dengan X ditambah 1. Kalau misalkan ini angka 1, berarti melewati ini. Nah, ini. Kalau C-nya setengah ya, berarti diantaranya. Gitu kan. Kalau C-nya 2, C-nya negatif 1, C-nya negatif 2.
negatif 2,5 gitu. Bisa membayangkan kurvanya banyaknya seberapa? Banyak nggak ini kira-kira? Banyak sekali kan ya. Keluarga kurvanya ini tuh banyak sekali. Ini tak terhingga banyaknya tergantung siapa. Si C-nya gitu kan ya. Kalau ini tadi namanya Y, ini sak keluarga namanya itu, keluarga kurva. Ini namanya Y sama dengan X. Kalau ini namanya si Y sama dengan X ditambah 1. Yang ini si Y sama dengan X kurangi 1. Ini keluarga semua gitu. Makanya dikatakan umum. Karena banyak sekali, kita menunjuk yang mana. Nah, umum itu namanya. Nah, ketika kita tentukan, oh C-nya itu 1, kita tahu, kita tentukan ini dari nilai awal yang sudah kita tahu tadi, oh berarti ini kurvanya kita menunjuk si Y sama dengan X ditambah 1. Berarti itu sudah ditunjuk, sudah 1, nggak ada lain. Gitu. Cuman dia sendiri aja, oh berarti kita pilih yang ini loh. Nah, ini. Hanya ini partikulir bagian dari keluarga itu gitu. Nah, bisa membayangkan ya ilustrasinya seperti itu. Oh, berarti ini fix yang ini loh yang PPPB-nya gitu loh. Kalau yang ini kan banyak banget keluarganya. Keluarganya Pak Ahmad yang mana, anaknya yang mana gitu loh. Maksudnya seperti itu. Oke, bisa ya dipahami? Analoginya seperti itu. Terus yang ini tadi balik ke sini ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, saya mau menunjukkan cara yang kedua tadi, yang caranya menggunakan ini loh, ini. Jadi kita ngecek homogen tidaknya itu dengan cara bisa enggak dibawa ke bentuk ini. Kalau bisa, oke, kita bisa menggunakan PD homogen. Tapi langkah berikutnya sama, tetap kita substitusi yang ini. Oke, kita coba ya, biar tahu bedanya. Yang penting kita itu paham konsepnya dulu. Nanti kalau sudah paham ngerjain soalnya, insya Allah bisa. Nah, sekarang ini saya garis dulu. Ini kata tadi intermezzo gitu ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua tadi. Cara keduanya itu tadi modelnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dx sama dengan 2xy dy. Begini ya soalnya ya. Nah, ini dengan nilai awalnya Y1 sama dengan 0. Ini kita mau bawa, bisa enggak dibuat ke dy per dx sama dengan suatu fungsi y per x. Nah, ini kita mau bawa ke sini. Kira-kira bisa enggak ya? Berarti kalau kita mau bawa ke sini, kita ya harus membentuk dy dx itu, begitu kan ya? Nah, kita cek. Nah, ini dy, ini dx. Kita bawa ke